kondisi para ilmuwan biologi, yang saya ketahui ilmuwan biologi, tapi sepertinya semua ilmuwan sains itu banyak yang ateis. Kemudian juga selain sisinya sebagai ilmuwan di ilmunya masing-masing, misalnya di biologi, di kimia, juga mulai masuk sekarang itu ada unsur ya kayak seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, feminisme, kemudian juga sampai LGBT, mereka mulai secara terang-terangan pro, asosiasi peneliti itu pro terhadap LGBT. Nah ini membuat saya itu jadi ini ya, heran. Padahal sebenarnya dalam yang saya pelajari itu hal tersebut itu bertentangan dengan biologi, bertentangan dengan ekologi, bertentangan dengan sampai muncul ini, bertentangan sebenarnya dengan tujuan hidup sebagai makhluk hidup, sebagai dia makhluk hidup, sebagai organisme itu bertentangan sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan tujuan hidup makhluk hidup inilah yang saya mau sampaikan, apa sebenarnya tujuan makhluk hidup. Jadi tujuan hidup makhluk hidup ini apa? Karena ini penting. Karena kalau tujuan kita ini ya sebagaimana dengan berorganisasi ya, ada visi, misi, dan tujuan. Nah, tujuan itulah yang akan dijalankan. Nah, kalau tujuannya benar, insya Allah maka yang dijalankan di atas dunia ini akan benar. Apa yang dilakukan di atas dunia ini tentu akan benar. Tapi kalau tujuan hidupnya itu tidak benar, salah, tentu akan banyak hal-hal kesalahan yang akan dilakukan. Oke, jadi itu pengantar ininya. Saya mulai dari ini. Setiap kehidupan itu berakhir kematian ya. Kalau manusia lahir, bayi, remaja, dewasa, tua, akhirnya mati. Semua makhluk hidup seperti itu, baik tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan segala macam, dia hidup, kemudian mati. Jadi setiap kehidupan berakhir kematian, ya. Apapun itu. Nah, jadi muncul pertanyaan, untuk apa hidup kalau akhirnya mati juga? Untuk apa hidup kalau akhirnya mati juga? Nah, kalau kita sebagai umat Islam ya, sudah paham ya, manusia itu hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi secara konsep, secara organisme, makhluk hidup semuanya itu apa ya? Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Nah, jadi saya coba ya ini muncul sebuah ini ya, sebuah kesimpulan. Ini saya buat sampilkan kesimpulan. Ini loh tujuannya berdasarkan kesimpulan saya, dan saya sampaikan nanti bukti-buktinya seperti apa. Ini tujuan hidup makhluk hidup versi saya. Setiap organisme itu akan hidup, beraktivitas, berperilaku, dan berjuang dalam kehidupannya itu hanyalah untuk memastikan generasi spesies masing-masing akan tetap ada di kemudian hari dan tetap bisa survive dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kondisi masa depan. Ini tujuan hidup makhluk hidup ya versi saya berdasarkan apa yang saya pelajari ini. Dan itu saya rasa itu bisa diaplikasikan semuanya ke semua makhluk hidup termasuk dengan manusia. Dengan kalau manusia punya tujuan hidup seperti ini dengan benar, dan saya rasa juga akan peradaban ya, generasi dan peradaban manusia itu akan juga baik. Kenapa saya buat ini tujuan hidup makhluk hidupnya ini? Kenapa sampai kesimpulan di sini? Ya, kita lihat contoh ya. Kalau ini kan setiap organisme semuanya itu hidup beraktivitas itu untuk memastikan generasi spesies berikutnya. Dengan dalam bahasa sederhananya, tujuan hidupnya adalah untuk punya anak. Itu bahasa sederhana. Tujuan hidup sebuah spesies, semua makhluk hidup adalah untuk punya anak. Kita lihat contoh di tumbuhan, di padi, di jagung. Mulai dari bibit, tumbuh, berbuah, berbunga, berbiji. Setelah berbiji, mati. Jadi dia tumbuhnya sampai ujungnya itu menghasilkan calon bibit, calon anak. Tujuannya untuk anak. Kita lihat juga makhluk hidup lain, nyamuk betina itu dia mati setelah bertelur. Jadi setelah menghisap darah, kemudian cukup ininya, kemudian dia bertelur. Setelah bertelur dia mati. Ini ada yang sadis juga, laba-laba, ada sejenis laba-laba. Dia bertelur, anaknya menetas, dan ibunya itu memberikan badannya untuk dimakan oleh anak-anaknya.
Ini desert spider. Yang lebih mengerikan ya, laba-laba black widow. Yang jantan itu dimakan oleh betina setelah kawin. Jadi setelah berhasil kawin untuk menjadi reproduksi ya, terjadi pembuahan, kemudian yang jantan itu dimakan oleh yang betina. Jadi hidupnya untuk punya anak ya. Ini tentang laba-laba ini juga saya sedikit kutip ya. Surat Al-Ankabut ayat 41. Ini saya baru-baru ini sadar ya. Kalau di sini kan disebutnya adalah rumah paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Banyak tafsirnya, tapi baru 3 tahun yang belakangan ya, rasanya ketika saya kuliah S3 di Jepang, nonton ceramah Ustadz, kemudian ada juga Ustadz yang datang dari Indonesia, pas kebetulan membuatkan tadabbur ini. Jadi rumah laba-laba itu bukan dari fisiknya saja ya, bukan dari benangnya, tapi juga dari anggota rumah tangganya itu ya, itu kacau sekali ya, sama anak memakan ibu, suami memakan ayah, itu rumah tangga yang paling buruk sekali, paling lemah. Ini waktu itu saya, masya Allah. Oke, itu intermezzo dikit. Nah, kemudian contoh yang lain, ikan salmon. Ikan salmon itu setelah dia besar, dewasa di laut, kemudian ketika mau bertelur, dia pergi ke hulu sungai. Hulu sungai itu ya tentu akan sangat susah sekali ya. Sampai ke hulu itu airnya deras, harus menanjak, mungkin lewat air terjun, dan selama perjalanan itu ada beruang yang mengintai untuk makan, dan sampai di atas dia bertelur, kelelahan, mati juga akhirnya. Jadi hidupnya untuk punya anak. Kita lihat juga buah-buahannya. Nah, buah-buahan itu buahnya itu, daging buah yang kita makan itu untuk apa sih sebenarnya bagi tumbuhan? Kan itu boros energi ya. Kan kalau harus membuatkan buahnya, padahal buahnya itu dimakan oleh orang lain. Tapi ternyata buah itu, daging buah yang dimakan, itu adalah salah satu cara oleh tumbuh-tumbuhan supaya dimakan oleh hewan dan bijinya itu dipencarkan, dibawa, sehingga dia bisa tumbuh di tempat lain, menyebarluaskan anak-anaknya. Tujuannya itu. Dan banyak tipe buah. Kalau biji tumbuh-tumbuhan kita lihat ada yang pakai parasut, dia bisa terbang, pakai supaya ini. Jadi ininya supaya bisa bagaimana generasi berikutnya itu bisa tumbuh. Ada yang pakai kait bisa nyangkut di badan kita, di celana kita kalau jalan lewat padang rumput, ada biasanya rumput-rumput nyangkut. Nah, itu strategi-strateginya ya, supaya dia bisa menyebarkan anaknya. Jamur juga seperti itu, dia tumbuh hifanya, kemudian dia tumbuh buah, berspora. Jadi semua spesies itu kehidupannya itu adalah menghasilkan anak. Jadi saya menyimpulkan itu semua spesies itu tujuan hidupnya adalah punya anak, bahasa sederhananya. Tapi tidak cukup dengan hanya punya anak, bukanlah sebarang anak, tapi anaknya harus yang unggul. Tidak sembarangan. Ada anak yang ke depan itu anak yang unggul. Nah, sebagai contoh ya, bakteri itu kan membelah reproduksinya, membelah diri, membelah. Tapi ketika membelah itu kan DNA-nya sama ya, sama persis ininya. Dan pada ada suatu saat mungkin yang kondisi gennya itu tidak bagus lagi, maka dia butuh transfer gen dari bakteri yang punya genetik yang agak lebih heterogen ya, jadi sehingga menjadi lebih baik, maka melakukan konjugasi ya. Jadi itu supaya ini bakterinya dia materi genetiknya jadi lebih unggul, transfer dia ininya. Nah, siapa yang unggul itu? Kalau kita lihat di hewan itu yang unggul, ada yang menggunakan, yang unggul itu adalah yang punya fisik yang kuat. Predator itu pasti fisiknya yang kuat, yang unggul. Yang punya fisik kuat inilah yang jadi pejantan alfa namanya. Pejantan alfa itulah yang akan mengawini, yang akan memberikan bibitnya, keturunannya kepada
betina-betina yang lain. Dan betina-betina juga hanya mau kawin pada jantan-jantan yang unggul, yang kuat. Dia ingin memastikan anaknya itu kuat juga. Yang dia betina-betina tidak mau kawin kepada yang sembarangan, yang lemah-lemah. Kemudian ada unggul itu dari terampil ya. Ini burung manyar atau dalam bahasa Minangnya burung tampuo. Burung tampuo itu ini kisah cinta yang menarik ya. Kalau di burung ini banyak kisah cinta yang luar biasa. Yang jantan itu awalnya membuat rumahnya ini dulu. Kemudian yang betina mengamati. Nah, dan kemudian yang betina melihat mana rumah yang bagus ya. Nah, kemudian yang rumah yang bagus maka dia yang dipilih oleh yang betina. Jadi yang jantan itu memperlihatkan hasil kerja rumah saya. Kalau tertarik, ayo kita lanjutkan rumah tangga berdua. Ya, jadi memang buatnya hanya sampai separuh. Kalau setuju yang betina tertarik, maka akan dilanjutkan sampai buat corong seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini rumah jantan, tidak ada tempat ininya. Nah ini rumah sudah berpasangan, dilanjutkan hingga bercorong. Jadi butuh yang terampil. Kemudian ada juga yang dari tampilan fisik ya, yang paling gagah, itu yang disukai oleh betina. Itu yang akan menurunkan keturunan berikutnya. Jadi anaknya itu harus unggul ya. Kemudian ada konsep lain, ada istilahnya keseimbangan ekosistem. Ini contohnya berang-berang. Penelitian personal saya itu berang-berang. Berang-berang itu dia sebagai top predator. Top predator itu dia akan memakan yang hewan-hewan di bawahnya. Nah, sebagai jejaring makanan ya, tentu yang hewan yang kecil itu akan jadi korban ya. Dalam tanda kutip ya, akan dimakan oleh hewan-hewan yang lainnya. Jadi bagaimana strateginya supaya anak-anaknya ini tetap unggul? Nah, di ikan, strategi agar anak generasi berikutnya anak unggul adalah ikan bertelur dengan banyak sekali telurnya. Sampai ribuan ya, puluhan ribu telurnya di ikan ini. Dan bertelur banyak, beranak banyak, maka yang berhasil adalah dari sekian banyak, tentu secara genetik itu macam-macam ya, ada yang lemah, ada yang ini akan hasilnya itu. Yang survive adalah yang hebat. Dan apa hubungannya dengan jejaring makanan? Jejaring makanan inilah yang akan membantu menyeleksi ya, akan membantu supaya keturunan berikutnya itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul. Ketika ikan contohnya, predator, berang-berang memakan ikan, tentu yang akan gampang didapat adalah ikan yang lemah, ikan yang sakit, ikan yang siripnya mungkin tidak sempurna, sehingga jalannya kurang kuat, itu yang akan tertangkap duluan. Dan dengan tertangkapnya ikan-ikan yang lemah, ikan-ikan yang sakit, maka aliran gen berikutnya itu akan, dia tidak akan meneruskan aliran gen yang buruk itu ke anak-anaknya berikutnya. Jadi anaknya berikut itu anak yang unggul ya. Nah, masuk ke konteksnya ini. Bagaimana dengan manusia atau Homo sapiens? Sama. Jadi manusia itu hidup, aktivitasnya, berperilakunya, dan berjuangnya hanyalah untuk memastikan generasi dari manusia itu akan tetap ada di kemudian hari dan bisa survive, menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kondisi masa depannya. Jadi mereka anak yang unggul. Manusia juga harus memastikan bahwa generasi berikutnya adalah anak unggul. Tapi warning ya, jangan pakai cara hidup spesies lain. Ini jangan pakai cara hidup spesies singa misalnya untuk manusia. Tidak, manusia itu punya cara hidupnya sendiri ya. Cara hidupnya sendiri supaya bisa generasinya unggul. Nah, ini pertanyaan besar ya. Kalau tujuan hidup manusia itu memastikan anaknya adalah anak yang unggul, adakah ya, di mana kita sebagai manusia itu belajar menjadi orang yang menghasilkan keturunan unggul? Di mana kita belajar? Adakah pendidikan formal kita yang mengajarkan bagaimana menjadi ayah dan ibu yang baik? Itu jadi pertanyaan ya. Saya nggak ada ya rasanya. Dari SD sampai kuliah tidak ada mata pelajaran parenting ya. Malah parenting itu kan di luar ya, belajar ilmu parenting. Bagaimana cara mendidik anak, kita pastikan generasi kita itu berikut itu menjadi yang baik, yang survive ya. Karena
itu tujuan hidup kita sebagai makhluk hidup seperti itu. Itu bukan hanya sekedar bukan hanya dari secara Islam ya, tapi secara biologi sebenarnya kita ditugaskan ya apa sudah sunatullah apa istilahnya, sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup itu memastikan generasi kita berikut ini unggul. Dan konteksnya kalau dari manusia itu bukan hanya anak yang kita lahirkan, karena manusia apa makhluk sosial, anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Jadi anak, keturunan, generasi hingga peradaban. Kita ingin memastikan bahwa peradaban, karena kalau kita bicara peradaban, kalau kita mau peradaban unggul, kita tidak bisa membahas bagaimana orang yang sekarang hidup itu harus baik. Tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa yang akan lahir ke depannya itu adalah orang-orang yang baik. Kalau tidak, ya orang yang sekarang kita fokus saja memperbaikinya itu akan ya berapa tahun lagi ya, sampai 60 tahun, 70 tahun sudah meninggal. Nah, jadi ini yang ini di mana ya kita belajar ininya. Kalau kita lihat ya di kehidupan manusia sekarang ini, yang mindset bahwa kita hidup sebagai manusia itu adalah untuk punya keturunan yang baik, itu belum nampak teraplikasikan secara kehidupan sehari-hari. Banyak orang berusaha menjadi sukses. Banyak sekolah-sekolah memikirkan bagaimana menjadi dokter yang sukses, ilmuwan sukses, pengusaha yang sukses, atau yang sukses. Tapi tidak memikirkan bagaimana cara jadi ibu yang sukses, ayah yang sukses. Dan dalam prakteknya dia sudah kaya, sudah berumur, sudah begitu mapan sebenarnya, tapi belum juga merasa mapan untuk menjadi orang tua. Padahal secara biologi itu ketika SMA atau malah SMP itu sudah bisa jadi ayah. Jadi saya kadang miris melihat anak-anak SMP sholatnya ketika sholat berjamaah itu masih saja main tendang-tendangan ya, tenang-tenangan bergelut sama teman-temannya. Padahal di antara mereka itu sudah bisa jadi ayah gitu. Ya, sudah bisa jadi ayah lah misalnya. Kemudian jadi tanda tanya ya. Jadi kembali ke ini permasalahan isem-isem ya, gerakan di dunia. Yang feminisme itu saya jadi bertanya, ini mereka tujuan hidup mereka itu apa? Apa sih yang mereka jadikan tujuan hidup? Kalau yang berdasarkan yang teori saya sampaikan tadi ya, tujuan hidup makhluk hidup itu, ini mereka itu bertentangan dengan tujuan hidup makhluk hidup. Apalagi LGBTQI ya, ini bertentangan sekali. Apa yang mereka tujukan hidup ini? Apakah mereka hanya ingin senang personalnya, dirinya saja yang senang, tapi tidak memikirkan generasi berikutnya? Kalau seperti itu, kalau saya di ini ya, kan di bagian konservasi ya. Jadi di biologi konservasi itu bahasnya bagaimana satu spesies itu bisa survive. Generasinya ya, bukan individunya itu bisa hidup. Tidak mungkin kita bisa memastikan bahwa individunya bisa hidup 100 tahun. Tidak, kita hanya memikirkan bagaimana dia bisa punya anak, generasinya itu fertil dan bagus berikutnya. Kalau sesuatu hal yang menghalangi untuk bisa generasi berikutnya survive, itu disebut ancaman, threat. Ya. Maka isme ini, feminisme LGBTQI ini adalah threat, ancaman bagi spesies Homo sapien. Ini menurut saya. Nah, ini dan menjadi miris di kelompok-kelompok organisasi peneliti biologi konservasi, mereka malah mengadopsi ini karena human rights, kesetaraan dan semacam, mereka mendukung mengadakan selebrasi dan segala macam. Ya, itu suatu hal yang miris ya. Ini saya jadi tidak masuk akal. Ini memang mereka
memikirkan spesies lain survive, apakah nggak dipikirkannya Homo sapiens ini sebagai survive? Jadi tanda pertanyaan besar bagi saya. Terakhir penutup, manusia itu makhluk sosial, kemudian terjemahannya secara ini penanggung jawab ekologis ya, khalifatul fil ard ya. Jadi khalifah sebagai di bumi itu adalah penanggung jawab ekologis. Dan penutup ada ayat surat At-Tahrim, ku anfusakum ahlikum naro, kemudian hadis barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, jika tidak sanggup ubah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkari dengan hati, dan itu merupakan selama-lima Islam, selama-limanya iman. Hadis surat Muslim dan juga Arba'in nomor 34. Dari saya itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan pemahaman saya bisa diluruskan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara ilmu yang